Oi Wiguan adalah orang tua dari Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, dua bersaudara paling kaya se-Indonesia. Budi Hartono memiliki nama asli Oi Wi Chong yang merupakan keturunan Tionghoa yang lahir di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1941. Dan Bambang Hartono adalah kakaknya yang memiliki nama asli Oi Wi Sian. Tapi sebelum aku bercerita tentang Budi dan Bambang Hartono, aku akan menceritakan sekilas tentang sosok sang ayah, yaitu Oi Wiguan, karena akan berhubungan erat dengan cerita Budi dan Bambang Hartono ini. Jadi Oi Wiguan merupakan seorang turunan Tionghoa yang berdomisili di kota Rembang. Ia adalah pengusaha pembuat mercon. Teman-teman tahu mercon ya, yang kalau dibakar ujungnya terus duar itu loh. Nah, sejak tahun 1930-an, pabrik mercon Oi itu sangat tersohor. Produknya laris manis dan dipasarkan hampir di seluruh tanah Jawa dengan merek Leo. Seperti yang dilansir oleh Tirto ID dalam catatan Jongki Tio di dalam buku Kota Semarang dalam Kenangan, mercon cap Leo itu saking suksesnya, yaitu sampai dikirim ke luar negeri. Bahkan saking terkenalnya merek itu, merek mercon cap Leo itu masih dipakai meski pabriknya itu sudah tutup. Maksudnya barang palsu. Bisnis mercon Oi pada akhirnya bangkrut. Penyebabnya karena pabriknya terbakar. Surat kabar Batavia pada waktu itu tahun 1938 itu memberitakan pabrik kembang api Oi Wiguan di Rembang terbang ke udara 10 menit sebelum jam 2 siang. 5 pekerja pabrik tewas seketika, 22 luka berat, dan 14 luka ringan, dan yang terluka berat 9 orang tewas di rumah sakit. Tapi Oi tidak mau menyerah. Ia sedih, tapi harus segera bangkit. Ia tidak memiliki tanah untuk bercocok tanam dan bertani. Yang ia bisa ya berdagang. Ia lalu mencoba mencari peluang di bisnis lain. Sampai kemudian pada tahun 1951, ia memutuskan untuk membeli perusahaan rokok NV Murub yang hampir gulung tikar di Kudus. Ia memilih untuk berbisnis rokok karena melihat potensinya yang sangat bagus. Perusahaan yang ia beli itu memiliki merek Jarum Gramofon. Dalam perjalanannya, karena orang-orang sering menyebut rokok jarum, jarum. Akhirnya Oi pun menyingkat mereknya menjadi Jarum. Saat itu Oi menjalankan perusahaannya dengan 10 orang pegawai saja. Oi mencari bahan baku tembakau dan cengkeh terbaik. Dan saat ia memiliki waktu luang, ia sering ikut juga para pegawainya membuat rokok. Tapi nasib apes kembali harus dialami oleh Oi. Pabriknya lagi-lagi terbakar, sama seperti pabrik mercon Leo yang dulu pernah ia alami. Semuanya habis. Keadaan menjadi lebih buruk, manakala tidak lama kemudian setelah kejadian itu, Oi meninggal dunia. Bambang dan Budi Hartono, anak-anak Oi yang saat itu masih muda, lalu mengambil alih perusahaan. Semuanya terasa berat. Tidak lagi ada sosok ayah di sisi mereka. Tapi mereka masih ingat, ayah mereka selalu mengatakan, tidak ada bisnis itu yang berjalan mulus. Semuanya perlu diperjuangkan. Masalah itu pasti akan ada. Karena itu kita butuh kerja keras, tidak boleh menyerah. Dan kalian sebagai saudara harus selalu rukun. Kalian anak-anakku muda-muda laki-laki kan pasti sering bertengkar kan? Tapi sadarilah, ketika muncul permasalahan, kalian stres, bertikai itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalian harus kompak, diskusi, berembuk, cari solusi bersama, saling bahu-membahu. Budi dan Bambang Hartono muda ingat betul apa yang ayahnya selalu sampaikan itu. Karena dulu saat ayahnya bekerja, mereka itu juga kadang ikut dilibatkan. Maka satu persatu masalah gara-gara pabrik rokok terbakar mereka selesaikan. Mulai dari keterlambatan pengiriman rokok ke toko-toko, pembayaran ke supplier cengkeh dan tembakau, sampai ke cara gimana sih bikin pabrik yang aman biar nggak terjadi lagi kebakaran di masa depan. Satu persatu masalah pabrik diselesaikan. Perusahaan pun kembali berjalan normal. Pabrik rokok Jarum pun berkembang. Tahun 1970, Jarum mulai menggunakan mesin-mesin. Produksi menjadi lebih meningkat. Dan pada tahun 1976, Jarum membuat produk rokok kretek berfilter, yang asalnya mereka hanya memproduksi rokok kretek saja. Pada tahun 1981, mereka meluncurkan produk Jarum Super, yang kemudian menjadi produk andalan perusahaan. Dan dari produk Jarum Super itu, yang sangat diterima di pasaran, bahkan diekspor ke banyak negara, perusahaan Jarum semakin besar dan berkembang. Budi dan Bambang Hartono sukses dan semakin kaya. Setelah perusahaan Jarum berjalan dengan stabil, keuangan kuat, dua bersaudara itu lalu berekspansi ke bisnis lain.
Jarum membeli saham Bank Sentral Asia atau BCA yang sebelumnya dimiliki oleh Lim Xiaoli. Cek aja di kolom deskripsi ya, linknya tak taruh di situ. Anyway, Lim Xiaolong pernah tinggal juga di Kudus. Bahkan, Lim itu adalah kawan dari ayah Hartono bersaudara. Saham BCA pun dibeli lebih dari 50%. Dan tidak hanya itu saja. Ekspansi bisnis dua bersaudara Hartono itu juga ada di banyak perusahaan, seperti perusahaan elektronik Polytron, Blibli.com, Tiket.com, Mola TV, bahkan Kopi Kavino. Itu juga salah satu anak perusahaannya dari Jarum loh. Sebenarnya banyak sekali perusahaan yang berkaitan dengan Jarum. Ada yang di bidang perhotelan, rumahan, pusat perbelanjaan, dan yang luar biasa adalah di bidang olahraga. Jarum sangat terkenal di bulu tangkisnya. Namanya tidak hanya harum di Indonesia tetapi juga di dunia. Sejak tahun 1970, Jarum ikut aktif memajukan olahraga bulu tangkis. Lim Swee King, pebulu tangkis legendaris Indonesia, dalam autobiografinya Panggil Aku King, mengaku dirinya diajak salah satu anggota keluarga Hartono untuk latihan bulu tangkis di klub Jarum Kudus. Jadi luar biasa ya teman-teman, semangat pantang menyerah, rukun, kompak, bisa membuat perusahaan yang hampir bangkrut karena kebakaran menjadi perusahaan yang tidak hanya bangkit, tapi juga menjadi raksasa dan menggurita. Dan tidak hanya di dalam bisnis saja, tetapi juga di olahraga. Bahkan dalam olahraga bridge, Bambang Hartono sendiri itu juga ikut berkontribusi. Di usianya yang sudah sepuh, warga senior, tapi semangatnya itu sungguh menakjubkan. Tahun 2018 kemarin, beliau berhasil memenangkan medali perunggu di cabang olahraga bridge di Asian Games. Hadiahnya 250 juta loh. Tentu saja bagi kita-kita uang itu gede banget. Tapi bagi beliau yang kekayaannya triliunan rupiah, uang segitu mungkin kayak uang jajan atau uang untuk beli kerupuk gitu ya kalau pas mau makan soto. Bonus uang 250 juta itu pun ia donasikan sebagai modal pengembangan olahraga bridge di Indonesia. Momen itu sampai dibuatkan banyak meme loh waktu itu. Luar biasa ya, kisah dua bersaudara Budi dan Bambang Hartono ini. Dari cerita ini, apa sih pelajaran yang bisa kita petik? Yang pertama, kompak. Banyak sekali pebisnis ketika mewariskan usaha kepada anak-anaknya, malah pada bertengkar, ribut, udah gitu perusahaannya jadi turun lagi. Tapi dari Oe yang mewariskan usaha ke anak-anaknya, ia tidak hanya mewariskan usahanya saja, tapi juga semangat, kerukunan, kerja keras, dan kekompakan. Yang kedua, kembangkan produk. Tahun 1970-an termasuk tahun yang sangat bersejarah di dalam perusahaannya Jarum, ketika mereka mendirikan divisi riset dan pengembangan. Dari divisi itu, lahir cara pembuatan produk yang lebih cepat dan banyak, dan tidak hanya dalam pengembangan produk saja. Divisi itu juga bekerja untuk bagian pemasaran, bagaimana memperluas cakupan pasar sehingga pada akhirnya produk Jarum bisa diekspor ke berbagai negara. Intinya kembangkan produk. Jangan hanya puas di produk yang sekarang meskipun sudah sangat laku. Yang ketiga, diversifikasi usaha. Jarum memiliki beragam divisi usaha selain rokok. Ada bank BCA-nya, ada perusahaan elektronik dengan Polytronnya, ada perhotelan, perumahan, pusat perbelanjaan, belanja online, pemesanan tiket pesawat, minuman kesehatan, perusahaan kopi, dan banyak lagi yang lainnya. Jarum melihat potensi pasar dan ikut berkompetisi di situ. Ia mendirikan berbagai macam perusahaan. Manfaatnya apa sih? Ya selain perusahaan menjadi semakin kuat, lapangan pekerjaan juga semakin luas kan? Lainnya, apalagi teman-teman? Apa yang bisa kita petik dari kisah sukses Jarum ini? Tulis komentarmu di bawah ya.